Bahkan ya, udah nggak hafal lagi gitu, siapa presiden kalau disuruh ngapalin Presiden keberapa gitu? presiden keberapa mungkin banyak dari mereka yang udah nggak hafal lagi gitu. Iri banget tuh Teh, murid yang biasanya memang dapat esensi belajarnya tuh mereka pasti mempelajari dulu itu materi-materi PPT dan presentasi PPT-nya sekalipun tuh dibaca. Jadi bukan menyampaikan apa yang udah kita pahami, tapi cuma sekadar membaca PPT dan 4L ya? iya. Lo lagi. Iya, lo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman remaja, ketemu lagi di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Nah, kali ini nih Teteh punya bintang tamu yang keren sekeren Teteh, yang masih muda kayak Teteh. Ini kayak Teteh semua ya. Ya, hari ini adalah bintang tamunya masih anak sekolah ya. Masih anak sekolah. Hari ini bolos nggak sih? Oh, enggak dong, enggak ya, hari Minggu. Tapi tetap pakai baju seragam iya. Ya, teman-teman, namanya adalah Talitha, pakai H ya, Talitha. Iya. Talitha Nabila Ataya, betul? Betul. Lahir di Sukabumi, karena kalau di sini sekarang suka saya gitu ya, atau suka dia. 4 Juli 2009, bener ya? Iya. Dan sekarang sekolah di salah satu sekolah menengah atas negeri di Parung. Boleh Kak, silahkan memperkenalkan diri. Apa kabar nih sebelumnya? Alhamdulillah, kabarku hari ini baik dan lebih baik lagi karena hari ini diundang ke acara Tipot ya. Tipot ini untuk ngobrol sama Teteh. Oke, sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Talitha, tadi udah disebut sama Teteh. Dan aku adalah siswi SMA tahun ajaran 2024-2025. Kalau yang ini siswi SMA tahun ajaran berapa nih? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin ya. 2023-2024. Bohong banget ya tapi ya. Kak Talitha ini anak keberapa nih Kak? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, anak sulung. Iya, pertama ya. Sama kayak aku juga, anak pertama dari 3. Itu kan sama loh kita ya. Tuh ya punya kesamaan ya, teman-teman ya. Dan kakak sekarang kan tinggal di Bogor ya. Iya. Nah, hobinya nih ngelihat kakak sebagai seorang pelajar pasti punya hobi dong. Hobinya Kak Talitha ini apa ya? Kalau untuk sekarang sih ya, karena hobi itu kan relatif ya, kadang berubah-ubah gitu. Kalau untuk sekarang hobi aku sih membaca dan nulis jurnal weekly journal gitu. Wow, membaca. Sama sih. Baca doang ya, baca perasaan. Enggak ya? Beda lagi ya. Oke, nah Kak Talitha ini ternyata punya hobi membaca, teman-teman, dan membuat jurnal ya. Kapan sih Kak punya hobi kayak gitu? Dari kecil, karena kalau dari kalau membaca ya, dari kecil tuh suka dihidangkan banyak buku bacaan gitu sama ayah. Dulu inget banget suka dibeliin majalah Bobo. Oh iya, sama. Iya, majalah Nirmala, siapa lagi? Iya, inget banget itu yang kurcaci itu ya. Betul. Terus Rongrong. Iya, terus kalau dari dulu tuh kalau lagi baca tuh suka nggak mau diganggu gitu. Iya, karena hobi bacanya tuh kayak sampai kalau mama sampai harus ngingetin makan karena seharian gitu. Kok aku banget sih? Sama banget sampai harus disuapin kan gara-gara inget banget. Baca buku terus lupa makan gitu. Iya, sampai lupa makan gitu seharian baca buku. Kalau nulis jurnal tuh dari SD kali ya. Karena awalnya karena kan dulu awalnya tuh diary gitu, bukan jurnal ya. Diary kayak nuangin perasaan, karena kadang kan anak SD suka berantem gitu ya, kadang suka nuangin perasaannya di diary. Lama-kelamaan kayaknya seru nih kalau misalnya bikin jurnal harian atau mingguan. Kalau dulu sih sempet harian waktu kelas 7 tuh. Jadi sengaja beli beberapa buku jurnal gitu buat ngejurnal hari ini aku ngapain aja. Punya? Gitu. Punya gitu. Iya. Terus kadang tapi masih nulis. Iya, sampai sekarang masih, cuma kalau sekarang udah nggak harian lagi karena kan capek ya, kadang pulang sekolah gitu maunya istirahat, jadi mingguan aja weekly journalnya. Oh, keren banget sih ini Talitha ya. Iya. Luar biasa. Nah, aku tahu makanan kesukaannya. Malah ada telur. Iya, aku tuh bingung kok bisa tahu sih. Dari mana ya? Aku kan cenayang. Nah,
Kak Talita sebagai remaja berprestasi, karena setahu Teteh nih Kak, dari SMP ya, aku suka lihat nggak cuma IG-nya Kak Talita, teman-teman, tapi IG salah satu sekolah gitu di SMP, dan itu ada Kak Talitanya tuh lagi dapat apa gitu ya. Kelihatan banget nih berprestasinya. Motivasi apa yang membuat Kak Talita untuk apa ya, selalu gitu belajar dan aktif banget gitu? Iya, sebelumnya amin, amin ya robbal alamin jadi remaja berprestasi, amin. Tapi belum ya Teh, kalau sekarang belum, aku belum ini. Enggak, aku doain pasti kok. Amin, amin, amin. Kalau motivasinya sih yang pasti ya, yang pasti untuk mewujudkan masa depan aku yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita ulik lagi gitu ya, pasti kan orang tuh punya latar yang berbeda-beda gitu. Kenapa memotivasi untuk jadi lebih baik lagi gitu ya? Kadang karena gini, kalau misalnya kita belajar, kita tuh jadi punya sesuatu. Misal kayak hari ini aja aku ada di sini, apa yang aku omongin ke Teteh adalah hasil dari belajar sebenarnya. Betul. Betul kan? Jadi aku tuh pengen di kehidupan aku bisa mengamalkan hasil belajar aku itu gitu. Jadi kenapa aku rajin dan giat belajar? Kalau bukan hanya tentang soal untuk mendapatkan nilai yang bagus, bukan tentang itu aja, tapi untuk dalam kehidupan sehari-hari aku tuh aku bisa mengamalkan apa yang udah aku pelajari gitu. Misal kita ketemu sama orang yang dari bidang ekonomi kita nyambung, dari bidang pertanian kita nyambung, karena itu karena hasil belajar kita gitu. Dan aku juga tahu kalau misalnya kita belajar, kita jadi nggak mudah dibodohi orang, ya kan? Betul. Karena kita di zaman sekarang apalagi ya, hoax tuh bertebaran banyak banget di internet. Benar. Dan kalau misalnya dengan belajar, dengan kita banyak belajar dan banyak membaca, kita jadi berpikir kritis. Kalau kita lihat ada hoax di internet gitu, kita jadi mau recheck lagi, research lagi gitu. Jadi itu sih motivasi aku sebenarnya untuk belajar, selain untuk nilai, tapi juga untuk di kehidupan sehari-hari aku gitu. Karena belajar itu nggak selalu harus di bangku sekolah ya Kak? Maksudnya nggak tidak pada saat kita ada duduk di kelas gitu ya, tapi juga dalam kehidupan. Karena sejatinya teman-teman, kita belajar itu kan untuk hidup di masyarakat ya, gitu. Termasuk juga dengan belajar tadi terhindar dari kebodohan gitu ya. Juga mungkin kalau dengan belajar karena wawasan kita jadi luas gitu ya, terus juga kosakatanya juga jadi banyak. Jadi kita jadi kayak asik aja gitu. Asik aja ngobrol sama orang, nyambung. Iya gitu. benar, nggak yang emang ada berita itu kan gitu ya, nggak kayak gitu ya. Benar. Nah, punya dong ini Kak pelajaran terfavorit. Iya, kalau aku sih matematika pelajaran favoritnya. Oh my god. Untuk yang ini mungkin kita beda ya Teh ya. Beda. Pelajaran tidak terfavorit. Kalau itu ekonomi sih. Ekonomi. Iya. Kurang suka sama ekonomi. Oke, nanti karena ekonominya ditopang. Iya, amin. Matematika guys, terfavoritnya. Matematika, kalau Teteh sih nggak matematika. Kan Teteh lebih condong ke sains ya, jadi kayak yang meneliti apa namanya, benda-benda hidup gitu. Kayaknya lebih biologi gitu, tertarik ke situ gitu, karena lebih ini aja sih, kenapa sih gitu ya, kenapa sih ini harus daun berwarna hijau, ini kenapa kayak gitu-gitu, lebih jadi curious sama alam semesta gitu ya. Benar gitu, dibanding matematika ya. Iya, gitu kelihatan sih kan Teteh sekarang jadi bidan. Kelihatan ya. Berarti nanti kedepannya jadi ahli matematika ya. Amin. Oke, nah ngomong-ngomong berprestasi nih Kak, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya Kak Talita? Kalau berpengaruhnya ini dalam apa nih? Dalam konteks sekolah, pendidikan atau gimana? Pendidikan ya. Kalau pendidikan pastinya yang paling berpengaruh nomor satu tuh mama ya, mama. Karena siapa sih yang mengajarkan kita dulu pertama kali membaca itu mama. Ingat banget dulu tuh kalau diajarin mama membaca tuh sampai
masih pakai ini ya yang galak gitu, bukan kayak ibu-ibu Gen Z yang soft spoken gitu ya. Kalau mama tuh masih yang galak, yang kalau ngajarin baca ini apa, ini kenapa nggak bisa gitu-gitu kan. Oke. Terus kalau ngajarin matematika tuh yang perkalian ingat banget itu sampai beberapa jam di meja gitu, sampai hafal dulu itu matematika baru boleh. Oh, iya, baru boleh benar, selesai belajarnya. Itu sih paling apa berpengaruh kalau paling Mama ya. berpengaruh. Tapi selain itu tentu saja semua orang di hidup kita tuh kan pasti mempengaruhi siapa kita sekarang gitu. Orang-orang yang datang lalu pergi di hidup kita setia. Maksudnya dalam pendidikan juga guru-guru dari SD, dari mulai PAUD, kemudian SD dan SMP tuh pasti berpengaruh banget di hidup kita gitu. Oh iya, benar sih. Karena masing-masing orang atau masing-masing individu itu kayak mengajarkan hal yang berbeda nggak sih? Iya. Dan masuk juga nggak sembarang. Berarti kata mereka datang ke kehidupan kita karena ya pasti membawa pengajaran, membawa sesuatu yang baik lah. Iya, yang pada akhirnya membentuk siapa kita sih. Iya, betul. Oke nih, Katalita. Aduh, sampai belibet nih ngomongnya teman-teman. Karena bagus banget namanya. Nah, karena pelajar nih, kan kita nggak jauh-jauh kalau pelajar itu dari buku sama belajar gitu ya. Punya nggak sih kayak buku bacaan favorit yang itu kayaknya ini gue banget nih. Oke, ini kayaknya gue harus begini nih. Kayaknya merubah, entah itu merubah pola sikap gitu, atau merubah mindset kita yang tadinya berpikirnya begini, dengan ada buku itu jadi begitu gitu. Oke, buku favorit ya. Buku favorit tuh ada trilogi buku. Itu Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Karya Ajahn Brahm kalau nggak salah nama penulisnya. Jadi dia itu sebenarnya ini tuh tentang ajaran kehidupan gitu ya Teh, tentang bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang datang ke hidup kita dan pergi dari hidup kita gitu. Sebenarnya ini tuh ajaran Buddhis. Jadi ajaran Buddhis, tapi dia tuh nggak dirangkum dalam ajaran Buddhis yang menyeret kita untuk ke agama dia, tapi ajaran-ajarannya itu yang tentang kehidupan yang ditulis di situ gitu. Jadi penulisnya juga merupakan seorang biksu dari Inggris kalau nggak salah. Jadi dia tuh seorang Western gitu ya. Kemudian pada akhirnya mengabdikan diri menjadi seorang biksu di Thailand gitu. Dan itu tuh bukunya tuh bagus. Ada Si Cacing Kotoran Kesayangannya 1, 2, dan 3. Itu aku punya 3-tiganya. Pertama kali tuh nemu, tahu nggak sih di Indomaret tuh biasanya ada yang buku kecil, jual buku tipis-tipis gitu. Nah di situ aku nemunya di swalayan gitu ya. Kemudian aku beli, terus kok kayaknya isinya bagus gitu. Itu waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Kelas 3 SD. Iya, kelas 3 SD. Bukunya tentang kehidupan. Iya, itu kayak motivasi kehidupan, itu bagus, keren banget sih bukunya. Terus juga pada akhirnya aku nyari di toko buku yang toko buku langganan aku, ternyata ada juga yang kedua dan ketiganya. Akhirnya aku beli dan aku bilang gitu kan ke ayah, ini kayaknya bukunya bagus deh tentang ini. Iya, akhirnya dibeliin lagi yang ketiganya gitu. Iya. Ternyata ayah juga ngedukung banget ya. Berarti buku jadi jajanan ya guys. Ya, benar-benar. Nah, ini ngomongin buku gitu. Ini juga dari tadi kita bertaburan buku ya, dikelilingi buku gitu ya. Dan sorry nih, kalau aku bilang jarang banget loh pelajar atau remaja sekarang yang kayaknya ke buku gitu ya. Karena sekarang remaja itu lebih, kalaupun mereka membaca gitu, aku nggak bilang bahwa remaja sekarang tidak suka membaca, sebagian mungkin sebagian lain juga masih ada gitu, tapi mereka rata-rata bacanya cukuplah baca artikel gitu ya, atau di handphone, atau informasi-informasi yang, atau sekarang banyak buku-buku online juga buku online kayak Wattpad gitu. Betul gitu yang itu. Tapi kamu masih ini ya, baca buku yang lebaran karena gitu aku lebih suka baca buku yang bener-bener kerasa bacanya gitu. Kalau Teteh sih kayak orang pintar aja gitu. Kalau kamu bener-bener pintar gitu. Iya, oke. Dan masih ada, tapi sayang banget sih kalau aku tuh sekarang mirisnya nih Kak, toko buku udah mulai banyak yang tutup ya nggak sih? Karena jarang pembacanya, jarang pembelinya. Benar. Dan bahkan kalau kalian tahu ya, seorang penulis buku itu dihargain itu cuman dari, misalnya harganya nih ya, misalnya 80.000. Bayangin seorang penulis buku itu cuma sampai 10.000 atau sampai 20.000 per buku doang. Oh my
God. Jadi dia cuma dapat persenannya tuh kecil ya. Bener. Oh my. Makanya sekarang kayaknya, apalagi kalau sekarang banyak buku bajakan gitu ya, buku kayaknya bajakan, yang di fotokopi gitu atau Iya. gimana, itu sayang banget gitu ya. Iya, Karena betul. nulis itu tuh dengan sekuat tenaga, Iya. dengan ilmunya, bahkan nggak cuman apa ya namanya ya, nggak cuman ininya dia ya, Iya, nggak bukan cuman cuma fisiknya fisik doang yang capek, tapi juga pemikirannya Iya, dia gitu betul. yang diluapin di situ. Iya, malah ada kasus salah satu buku Tara lihat pasti kayak Teteh. bener. Iya, dia tuh bukunya tuh dibajak, dimasukin tadi buku online gitu. Jadi bisa dibaca secara online, secara gratis, kan itu bajakan ya pasti, dan banyak peminatnya buku bajakan itu. Miris Bener. banget sih. Dulu Teteh itu suka ke toko buku, Iya. tapi nggak punya uang, jadi baca Iya, baca di toko bukunya. Iya, aku juga sering kayak gitu. jadi sampai sekarang sudah mulai berkurang toko bukunya gitu. Iya. Padahal seru banget. Iya, toko buku tuh kayak surga dunia banget gitu, nyium Bener. aroma buku. Bener, ya Allah, aroma buku aja apa dicium. Iya kan, kadang kalau masuk ke Gramedia atau itu kan ada aromanya gitu ya. Iya benar. Buku baru gitu. Iya, buku baru khas banget. Waduh. Benar. Nah Kak, pelajar nih Kak, selain jadi dengan buku sama belajar, juga kaitannya sama sekolah gitu ya. Apa sih isu-isu kekinian Kak di sekolah? Di sekolah aku ya berarti. Di sekolah Aku juga boleh, kan aku juga masih sekolah. Sekolahnya di mana? Menengah atas banget. Oke, kalau di sekolah aku sih isu-isu tentang remaja pastinya ya. Itu ada sekarang tuh yang jadi pro dan kontra, yang kontroversial itu ada ultras. Itu atau ultras pasti hal yang baru ya buat aku ya. Ultras itu jadi kayak supporter bola gitu Teh. Nah iya, jadi di sekolah aku tuh kan tim futsalnya tuh ya keren lah. Dia udah kemana-mana, udah menorehkan prestasi untuk sekolah gitu. Tapi yang jadi kontroversinya itu adalah tim ultrasnya ini. Jadi ada segerombolan orang gitu ya, yang mau menjadi supporter untuk mendukung tim futsalnya ini. Tapi yang jadi kontroversinya adalah karena mereka tuh kebanyakan yang pengisi tim ultrasnya, kebanyakan ya, nggak bilang semuanya, tapi mostly itu adalah kita tahu yang kita pernah ngomongin soal basis, ladies gitu-gitu. Iya, kebanyakan kayak gitu. Gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi sebuah kontroversi gitu, sampai kalau teman aku nih meskipun dia ikut benar-benar pure untuk ini ya, untuk support futsalnya ini, tapi dia tuh sampai dia kan anak organisasi gitu ya. Kemudian sama organisasinya tuh dibilang kayak, kamu jangan ikut-ikutan ya, karena membawa nama baik organisasi gitu. Padahal sebenarnya punya dampak positif dan negatifnya ya adanya tim ultras ini, karena kan solidaritas untuk mensupport tim futsalnya sendiri itu positif banget kan ya Teh. Betul. Tapi kalau misalnya di sisi negatifnya itu, karena kebanyakan yang ikut ultras itu ya kayak gitu, yang basis dan ladies, dan mereka tuh pulangnya sampai malam gitu loh Teh. Dan kalau nggak salah itu juga agak-agak diselewengkan untuk ini ya, bahasa-bahasa kayak futsal kayak gitu-gitu tuh untuk yang tawuran gitu. Iya, kadang ada yang kayak gitu juga. Jadi mereka pulangnya karena bergerombol, jadi dikhawatirkan mereka malah belok ya, bukannya lurus. Berniatnya olahraga jadi malah belok. Itu sih isu di sekolah aku sekarang. Jadi kontroversi. Oke. Nah, mudah-mudahan tetap ini ya, tetap jadi apa namanya ya, baik-baik saja gitu ya, maksudnya tidak ada yang kayak gitu-gitu. Iya, semoga aja tetap niatnya lurus untuk support aja gitu. Oke. Nah ini kan dari ini ya, dari isu yang tadi gerombol apa tadi? Ultras, iya ultras futsal. Oke. Nah sebagai seorang pelajar juga nih, gimana sih Kak Talitha itu gambaran pelajar saat ini pada umumnya ya? Karena kan kita tidak meneliti keseluruhan, tapi kan mungkin Kak Talitha yang setiap hari nih teman-teman ke sekolah gitu ya, ngelihat gitu gambaran umumnya, terutama dari segi esensi belajar dan peningkatan pengetahuan dari seorang pelajar atau remaja gitu ya, itu kayak gimana sih Kak? Soalnya aku tuh sebagai aku juga Gen Z ya, tapi ngaku-ngaku sebagai gen milenial gitu ya, dulu itu
aku ngerasain zamannya ngapalin RPUL. Jadi kayak iya. pengetahuan umum. Iya betul. Pengetahuan umum gimana? Siapa sih presidennya ini? Iya. Negara itu benderanya yang mana ya? Gitu. Atau apa banyak gitu ya, sampai ke bahkan kita sampai hafal kabinet ini ya, menteri sekarang menteri. Karena sekarang suka reshuffle gitu ya, diganti dan sebagainya, jadi kok kayaknya ngapalinnya juga agak kesulitan mungkin ya untuk yang generasi sekarang. Tapi teman-teman suka dengar nggak sih kalau di beberapa konten gitu suka ditanya nih, apa sih ibu kota ini, malah nggak tahu, apa sih kota ini, malah nggak tahu juga. Nah itu dari kayak gitu tuh, apa memang segitu gitu, atau enggak kok Teh, itu mah gambaran pelajar yang mungkin nggak belajar dengan benar aja misalnya gitu ya, atau maksudnya iya tapi di sekolah aku banyak juga misalnya gitu. Iya, kalau ini ya, kalau yang aku lihat gitu masih ada kok Teh murid-murid yang rajin, tekun gitu belajarnya. Masya Allah, amin. Tapi ya kalau misalnya kita ambil secara rata-rata sih, iya mereka tuh bahkan ya udah nggak hafal lagi gitu. Siapa presiden, kalau disuruh ngapali presiden keberapa gitu. Presiden keberapa mungkin banyak dari mereka yang udah nggak hafal lagi gitu. Bahkan ada ya cerita guru aku dia cerita gitu ke aku. Ada satu muridnya, dia kan mata pelajaran sejarah ya. Kemudian ada satu muridnya yang ketika disuruh bikin esai, kalau nggak salah, esai tentang Soekarno-Hatta. Kemudian dijelasin sama murid itu, Soekarno-Hatta adalah presiden pertama Indonesia. Bentar kata ya. Soekarno-Hatta, presiden pertama Republik Indonesia. Iya, Soekarno-Hatta katanya. Iya, Soekarno-Hatta. Jadi murid ini tuh berpikir kalau Soekarno-Hatta itu satu orang. Iya, itu kan apa ya? Ininya kita seharusnya kita tahu ya, Soekarno-Hatta di uang 100.000 pun ada gitu kan, Soekarno dan Hatta. Bahkan di bandara sekalipun Soekarno-Hatta tuh dikasih strip ya Teh, Soekarno-Hatta, supaya mencirikan kalau itu tuh dua orang itu. Jadi kan itu miris banget ya Teh. Kemudian kalau misalnya tadi tentang kabinet menteri-menteri, itu sih mungkin kita jarang, apalagi sekarang menterinya banyak banget ya Teh. Mungkin pasti udah jarang banget yang hafal semua urutan yang apa sekarang ada sekretaris kabinet. Iya, sekarang ada kan tuh yang lagi viral gitu. Siapa? My Ted. Iya betul, Mayor Teddy. Pasti itu orang-orang pasti tahu. Atau apalnya itu doang. Iya, apalnya itu doang. Atau enggak yang lagi viral di TikTok. Apa kan ada Profesor Stella Christy, pernah tahu kan? Iya, itu Wamen pendidikan ya. Betul. Nah, kalau dari sisi aku sendiri sih, aku juga kemarin sempat nanya-nanya gitu. Aku kalau misalnya di kelas tuh karena kadang jam kos gitu ya, jam kosong, terus kayak gabut nih mau ngapain, aku kadang suka wawancara kecil-kecilan gitu, penelitian kecil-kecilan lah tentang esensi belajar ini gitu. Jadi kayak orang mah jam kos ke kantin. Iya, ngadain penelitian kecil-kecilan. Jadi aku nanyain teman-teman aku gitu ya. Bukan cuma yang kelihatannya rajin, tapi kayak yang mungkin ada satu teman aku juga yang datang ke sekolah tuh dia nggak bawa buku Teh. Jadi tasnya kosong. Cowok cewek? Cowok. Jadi tahu nggak, bukunya tuh ditaruh semua di kolong mejanya itu. Jadi bener-bener buku tulis, buku paket semua ditaruh di situ. Tapi yang aku jadi pertanyaan kan, kalau ada PR gimana gitu loh kan, dibawa pulang ke rumah PR-nya. Tapi dia nggak pernah bawa bukunya pulang ke rumah gitu. Iya, jadi sampai semuanya, maksudnya semua kalangannya di kelas itu aku tanyain gitu ya. Pertanyaannya tuh yang pertama, kenapa sih setiap pagi datang ke sekolah? Karena kan kita kalau bangun pagi sebagai seorang murid pasti udah otomatis pakai seragam gitu ya, nggak mungkin dong tiba-tiba pakai kaosan gitu. Kenapa sih apa gitu? Sadar nggak kenapa lo gitu malah pakai seragam gitu? Kenapa nggak kaosan aja gitu? Ya karena, sebagian pertanyaannya tuh dijawab dengan, ya karena ini kan sebagai seorang pelajar, gue mau belajar, datang ke sekolah mau belajar gitu. Tapi sebagian besar yang lain cuma jawab kayak, nggak tahu ya kenapa ya gitu. Kenapa mereka sendiri tuh nggak tahu kenapa alasan mereka melakukan hal tersebut gitu. Dan mungkin ya karena gue disuruh orang tua gue gitu. Jadi dan pada akhirnya tuh mereka di sekolahnya pun mereka belajar bukan
untuk tujuan mereka sendiri gitu kan, bukan untuk tujuan yang ingin mereka capai, tapi ya karena alasan-alasan ya kenapa ya, karena alur hidup begini gitu kan, gitu. Flat aja. Iya, flat aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin bagi sebagian siswa gitu ya, mereka masih dapat esensi belajar, karena kalau kita ngomongin esensi belajar ya Teh ya, esensi belajar itu sebenarnya belajar itu untuk apa sih? Kalau menurut aku ya, belajar itu untuk memerdekakan manusia. Jadi selamat raganya dan bahagia jiwanya gitu kan. Tapi mereka tuh masih dapat gitu esensi belajar. Tapi kalau bagi sebagian yang lain mungkin ya belajar cuma untuk menuntaskan alur hidup aja gitu. Menggugurkan kewajiban. Iya, menggugurkan kewajiban gitu. Dan dalam hal ini ya kelihatannya tuh dalam tugas. Misalkan kalau misalnya kita dikasih tugas presentasi ya Teh, yang paling umum, karena kurikulum Merdeka kan banyaknya presentasi gitu. Nah, jadi kalau tugas presentasi itu biasanya ciri banget tuh Teh, murid yang biasanya memang dapat esensi belajarnya tuh mereka pasti mempelajari dulu itu materi ngerjain sendiri bahkan ya. Iya, ngerjain sendiri, nggak copy paste gitu. Iya, kalau mereka mungkin media pembelajarannya Google gitu, tapi mereka cari-cari semuanya tuh dibacain dulu satu-satu gitu ya. Dipahami dulu materi pelajarannya, baru kemudian yang mereka pahami mereka tulis di PPT, baru kemudian disampaikan gitu. Tapi kalau misalnya murid-murid yang mungkin nggak dapat esensi belajarnya ini, mereka tuh cuma copy paste. Sekarang ada chat GPT ya, tahu kan AI. Jadi kita cuma kasih pertanyaan, kita copy paste pertanyaannya ke chat GPT lah, kemudian chat GPT memberikan kita jawabannya langsung gitu ya, tanpa kita tahu prosesnya dari mana dapat jawaban tersebut gitu. Terus dari chat GPT kemudian di copy paste lagi ke PPT, dan presentasi PPT-nya sekalipun tuh dibaca. Jadi bukan menyampaikan apa yang udah kita pahami, tapi cuma sekadar membaca PPT, dan kemudian kalau ada sesi Q&A, mereka tuh bakal nyari di Google lagi, di depan kelas nyari di Google di HP. Oh my god. Iya, dan kemudian untuk menjawab pertanyaannya itu mereka baca lagi dari Google gitu. Jadi gimana ya, teknologi baik gitu. Kalau kayak gitu kayak membodohkan, penyalahgunaan ya Teh ya, betul kan. Padahal kan PPT juga ada ini ya loh, ada cara membuat cara membuat PPT. Nah, PPT itu kan tidak semua yang dimasukin, itu kan cuman kayak poin-poin pentingnya aja, clue-cluenya aja. Ini kita lupa nih, oh iya kita harus bahasnya itu gitu. Dikasih gambar kan, tadi dikasih satu kalimat, tapi kan secara esensi semuanya tuh ada di kepala kita, yang mau kita ucapin apa. Iya betul. Jadi miris banget sih kalau ngelihat ada murid-murid yang nggak dapat esensi belajarnya itu. Jadi ke sekolah hanya tadi untuk menggugurkan kewajiban aja. Sayangnya padahal mah masih banyak loh anak-anak yang susah ke sekolah, yang butuh waktu berjam-jam ke sekolah, bahkan mungkin yang nggak bisa sekolah gitu karena faktor-faktor ekonomi mungkin, dan kebutuhan lainnya gitu ya. Aduh, makin gerah nih. Nah, kata Lita, tanggal 28 Oktober kemarin kalau nggak salah ya. Iya, betul nggak sih? Aduh sebentar, ini agak-agak. Hari Sumpah Pemuda ya Teh ya. Iya, dan kalau nggak salah ada bulan bahasa ya. Iya betul. Kalau di bulan Oktober. Iya. Nah itu tuh karena kita masih pemuda gitu ya. Itu ngapain sih Kak? Maksudnya di bulan bahasa itu tentang apa gitu? Karena zaman itu tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, bulan bahasa itu nggak ada. Terus juga kan sekarang kurikulumnya juga udah Merdeka Belajar ya. Itu serta apa sih harapan di bulan bahasa buat remaja? Soalnya kalau aku lihat nih teman-teman di beberapa sekolah gitu ya, bulan bahasa itu kayak nampilin pensi gitu, terus atau misalnya dia banyak sih ya teman-teman, beragam sih masing-masing sekolah, ada yang pensi, ada yang apalah gitu, tapi kok kayaknya esensi ke bulan bahasanya itu nggak dapet gitu, menurut aku ya sebagai yang masyarakat umum nih ngelihatnya ini di TikTok gitu. Kayaknya lebih enak tuh kalau bulan karena kita ngomongin bahasa, misalnya kita ada lomba pidato, ada cerdas cermat, atau misalnya dalam beragam bahasa gitu. Jadi itu kayak gimana sih Kak bulan bahasa itu? Iya. Oke, kalau di sekolah aku sih ya Teh, kemarin bulan bahasa itu diadain lomba-lomba gitu. Nah, dan aku lihat juga kayaknya di sekolah teman-teman aku yang beda sekolah gitu ya, banyak diadain lomba-lomba juga gitu. Kalau di sekolah aku sendiri kemarin tuh diadain lomba debat, kemudian lomba cerdas cermat, lomba cipta puisi,
Cipta Terus puisi. ada lomba cipta cerpen juga, dan Oh. ada lomba pojok literasi sama news anchor berita. Wih, Iya. nah itu cita-cita teteh yang tertunda. Oh gitu. Oh, jadi sebenarnya sekarang kayak gini tuh karena ada Iya, iya. cita-cita gitu ya. Cita-cita yang tertunda. Iya. Kalau kemarin aku ada ikut lomba debat sama lomba news anchor itu gitu, Oh. tapi belum menang. Contohnya news. News anchor kemarin tuh tentang tentang kasus pembulian gitu. Jadi aku ngambil satu kasus, kemudian aku kembangkan lagi kasusnya, kemudian disampaikan gitu. Oh, tapi Iya. gaya bahasa berita atau Iya, gimana? gaya berita gitu. Oh, jadi ngangkat satu berita Iya, gitu. ngangkat satu berita. Contohnya kayak gimana, boleh nggak? Gimana ya kemarin tuh? Gini ya, aku contohin ya nih. Seorang siswa di Kabupaten Malang, Jawa Barat. Salah kan? Maksudnya ya pokoknya kayak gitulah gayanya gitu, kayak seorang news anchor sungguhan gitu. Seakan-akan kita seorang news anchor sungguhan gitu. Dalam 3 bahasa itu, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Sunda. Oh. Iya. 3 bahasa. Coba bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda, nggak bisa. Oh, lombanya pilihannya gitu. Iya, lombanya gitu. pilihannya bahasa Indonesia. Enggak, jadi 3 orang kemarin, 3 orang. Jadi ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Tapi temanya sama. Temanya sama. Jadi satu berita disampaikan dalam 3 bahasa gitu. Oh. Ada satu lagi harusnya bahasanya tuh. Apa tuh? Bahasa cinta. Bahasa langsung cinta. lepas. Itu bahasa remaja ya. Iya, bahasa remaja ya. Iya. Oh, jadi kalau misalnya bulan bahasa tuh kayak gitu ya. Jadi Iya. dirayain gitu. Iya. Oh, maksudnya. Iya, jadi diadakan acara-acara gitu. Acara-acara. Kemudian kemarin puncaknya juga ada pensi. Oh, pensi itu gitu. tuh pensi itu puncaknya. Puncaknya, iya. Sekalian pengumuman pemenang kali ya. pemenang gitu. Oh, tapi acaranya itu berangkai. Iya, gitu. berangkai. Jadi selama 1 bulan itu berturut-turut gitu. Oke. Ternyata aku cuma lihat pensinya doang. Kataku, Iya. ini esensi ke bulan bahasanya itu apa gitu. Iya. Ternyata acaranya berangkai dari kayak kita mah 17 Agustusan gitu Iya, ya. Pas gitu. hari ininya ada Acara pentas seninya. Oke. Tapi sangat amat disayangkan gitu. Banyak yang murid yang nggak berpartisipasi dalam bulan bahasa ini gitu loh. Kenapa alasannya? Jadi jadi yang berpartisipasi itu ya itu lagi gitu loh Teh. Muridnya paham nggak? Jadi cuma yang amat disayangkan 4L ya? Iya. Lo lagi. Iya, lo lagi 4L. Bahasa baru tuh ya. Kemudian terus jadi harusnya kan semua orang bisa berpartisipasi Benar. gitu kan. Jadi semua orang dapat dari esensi dari bulan bahasanya itu gitu. Terus kalau harapan aku sih ya, harapan aku sih untuk kedepannya semoga bulan bahasa itu teman-teman nih ya semuanya bisa ikut berpartisipasi. Kalau misalnya ada lomba-lomba di sekolahnya gitu, coba untuk berpartisipasi, percaya diri aja dulu gitu, pede aja dulu untuk berpartisipasi. Yang penting kita meningkatkan kemampuan berbahasa kita gitu. Oke. Sip. Bener banget tuh. Karena kalau misalnya harusnya tuh masa-masanya remaja tuh diisinya tuh kayak gitu. Iya, diisi dengan hal positif. Yang menggalau, putus cinta. Iya, betul. Gitu. Sayang banget kalau waktunya dibuang-buang. Benar. Gitu. Dan Teteh yang zaman dulunya nih teman-teman yang tidak menggalau dan putus cinta pun kayaknya, aduh kalau gue bisa balik lagi deh gitu. Karena kayaknya seru gitu ya. Seru untuk di sekolah SMA khususnya gitu ya. SMP, SMA. Kayaknya kalau melewati 3 tahun itu kan sebentar ya sebenarnya. Karena itu kalau melewatinya dengan hal-hal yang biasa aja gitu, yang nggak membuat kita berkembang, yang nggak membuat kita punya pengetahuan baru, yang mencoba hal-hal yang baru tuh kayaknya sayang banget karena nggak bisa diulang lagi. Bener, nggak bisa diulang. Iya. Bener. Oke deh, wow. Ini masih ada 100 pertanyaan. Aduh. Ya, di tanggal 12 November nih, Kak. Iya. Kalau sekolah punya bulan bahasa, nih kalau di kesehatan, di 12 November itu kita ada Hari Kesehatan Nasional. Dan menurut saya ini ada kaitannya juga dengan pelajar gitu. Kenapa? Karena ya sehat itu kan nggak cuma milik emak-emak, bapak-bapak, dan kakek-kakek ya teman-teman, tapi juga milik remaja. Salah satunya kaitannya dengan minat baca serta esensi belajar tadi yang berkaitan dengan informasi. Karena kan kita banyak hoax dan lain sebagainya atau informasi-informasi yang
kayaknya tidak benar gitu ya, atau keliru gitu, atau nggak, kurang benar. Nah, menurut Kak Talita nih sebagai pelajar, apa sih harapan yang berkaitan antara kesehatan dan remaja? Oke, kalau untuk kemarin kan ya baru banget kemarin ya, 12 November itu baru kita banget rayakan. kemarin. Hari Kesehatan Nasional ya Teh. Nah itu tuh kemarin tuh di sekolah aku baru aja screening kesehatan bulan ini kalau nggak salah. Oh gitu. Iya, baru screening kesehatan. Kemudian yang aku lihat ya Teh, orang-orang tuh jadi kurang melek tentang kesehatan gitu. Karena kemarin waktu screening kesehatan, misal ini ya HB-nya berapa gitu kan, aku tanya ya HB-nya berapa, nggak tahu deh tadi berapa loh, emang nggak ditanyain, enggak katanya gitu, padahal kan itu penting banget ya Teh untuk kita tahu apakah kita anemia atau enggak gitu. Terus dan kalau kaitannya tentang esensi belajar itu sendiri ya, minat baca tuh berpengaruh banget buat kesehatan kita sebenarnya. Benar. Karena bayangin kalau misalnya kita nggak punya kesadaran untuk banyak membaca tentang kesehatan, kita kan jadi nggak sadar akan kesehatan kita sendiri gitu kan. Apalagi kalau remaja, banyak banget yang bisa diangkat dari remaja itu kesehatan reproduksi contohnya. Benar. Ya kan. Nah karena banyak yang nggak tahu ini Teh, jadi mereka kurang bisa menjaga kesehatannya sendiri gitu, mulai dari makanannya, misalnya jajan di kantin jadi nggak tahu mau milih jajanan yang sehat tuh yang mana dan jajanan yang tidak sehat tuh yang mana gitu. Dan kalau esensinya tuh mungkin di pelajaran biologi ada ya Teh ya, kita belajar, misal kemarin aku tuh lagi belajar bakteri, iya, iya, jadi kan kita tahu ya bakteri itu pengaruhnya apa untuk kesehatan gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nih yang mohon maaf nggak dapat esensi belajarnya gitu, karena mereka kan berarti nggak fokus ya mendengarkan penjelasan dari guru gitu-gitu, dan nggak mencoba untuk memahami apa itu bakteri, apa kaitannya dengan kehidupan kita, apa manfaatnya kita mempelajari bakteri gitu. Mereka jadi berpengaruh banget kan untuk kesehatannya, jadi nggak menghindari diri dari hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa membuat kita tidak terkontaminasi bakteri gitu-gitu. Jadi kan nanti berpengaruh lagi ke kesehatannya gitu ya. Benar-benar. Makanya butuh banget sih kalau misalnya kita sosialisasi ya Teh tentang kesehatan ke murid-murid gitu. Dan tapi balik lagi ke murid-muridnya sendiri juga harus punya kesadaran akan kesehatannya sendiri, dan kesadaran untuk membuka pikiran, membuka matanya untuk lebih melek lagi tentang kesehatan ini. Dan itu yang sulit sih. Iya, sulit banget ya Teh. Karena kalau ngobatin ya, kalau di kesehatan itu kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya. Kuratif sama rehabilitatif itu lebih ke apa ya, garis besar tuh kayak ini loh, ngobatin gitu. Tapi promotif dan preventif itu kan mempromosikan kesehatan sama mencegah. Nah itu kan yang sulit ya. Yang sulit itu adalah merubah perilaku yang yang tadinya misalnya nggak sehat jadi sehat, atau merubah pemikiran yang tadinya nggak tahu tentang kesehatan jadi tahu ya. Nah, itu yang kayaknya lebih sulit dibanding kamu diare, oke dikasih obat ini selesai, gitu kan? Kan lebih cepet ya kalau kayak gitu dibanding merubah tadi, ya udah itu ngerasa nggak butuh, ngerasa nggak siap, atau ngerasa ya udahlah saya mah gini juga udah sehat kok misalnya. Gitu. Itu yang jadi tantangan berarti ya buat Teteh sebagai nakes gitu. Termasuk tadi kata Lita tuh, iya ini tuh remaja tuh harus terbuka dulu pikirannya bahwa mereka butuh loh tentang informasi-informasi kesehatan. Wah, luar biasa nih ya. Oke, pertanyaan udah 100, kita tinggal dikurangi 1 jadi 99 lagi pertanyaan. Banyak ya. Nih Kak, kita kan memang bukan seseorang yang sempurna ya. Jadi di podcast ini juga kita bukan bermaksud Teteh lebih bagus, Kak Talita juga lebih hebat, tidak. Tapi kita sama-sama ya nggak sih? Sama-sama belajar, sharing. Terus karena aku juga sudah mengalami atau melewati masa fase-fase remaja gitu, mau remaja awal, akhir, sekarang juga masih remaja akhir banget. Betul banget. Talita juga masih seorang remaja gitu, dan kita tahu kita tidak sempurna gitu ya, tapi kita tuh mau nanya, apa sih sebagai seorang remaja gitu ya, apa sih yang harus dilakukan remaja saat ini gitu ya. Baik tadi kan bukan banyak masalah ya, ada beberapa isu-isu gitu ya tadi tentang apa namanya,
Jadi ada yang supporter bola gitu. Terus juga di literasi juga ternyata Literasi. bermasalah, terus juga di kesehatan juga. Iya. Apa sih seharusnya dilakukan remaja saat ini, Kak? Iya, oke. Kalau gitu aku berbicara bukan sebagai tadi ya, bukan sebagai orang yang sudah sempurna, bukan merasa lebih baik, bukan ingin menunjukkan apa ya, prior gitu, bukan ya. Tapi di sini berbicara sebagai sesama remaja, apalagi yang diharapkan ya semoga teman-teman remaja nonton gitu Iya, ya. benar. Ya, di sini seharusnya ya bagi kita tuh pertama kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif gitu. Bukan berarti aku sendiri udah terjauh dari hal-hal yang negatif tersebut, tapi setidaknya kita membuka mata kita harus bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Mana langkah yang bisa mengantarkan kita ke masa depan yang lebih baik, atau malah menjerumuskan kita ke masa depan yang mohon maaf gelap gitu ya. Kemudian pertama itu kita harus bisa membedakan dulu gitu. Kemudian kita harus melek terhadap kebutuhan kita sebagai remaja. Kita tuh butuh banget yang namanya membaca, kemudian fokus belajar yang baik. Kita tuh butuh sekali sama hal-hal tersebut gitu. Jadi kita harus melek akan hal tersebut, harus membuka pikiran kita jauh lebih luas lagi. Dan yang paling diharapkan adalah yang sebagai remaja tuh kita jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kan pertama tadi jangan menjauhkan diri, tapi apalagi kita jangan sampai terjerumusnya gitu. Apa sih hal-hal negatifnya gitu ya? Kita tuh misalkan kita membuang-buang waktu kayak untuk main gitu. Yang kita sendiri tuh nggak tahu lingkungannya itu, kita nggak bisa menilai bahwa lingkungan itu baik gitu. Circle-nya. Iya, circle-nya itu baik gitu. Jadi lebih baik kita kalau misalnya kita ada di circle yang nggak baik itu ya, menurut aku sih kita mending mengundurkan diri Mundur gitu ya. wir gitu. Mundur wir ya. Ingat kata tukang parkir, mundur. Oh, Ayo, gitu. terus mundur gitu. Ya. Iya. Jadi jangan sampai kita malah udah tahu kita ada di lingkungan yang tidak beneficial buat kita, tidak membawa manfaat buat kita, tapi kita malah tetap berada di lingkungan tersebut gitu. Karena ada istilah juga nih kata Lita. Kalau kita misalnya aku mau tahu tentang kata Lita, tapi nggak nanya langsung sama kata Lita, misalnya siapa sih temennya Talita gitu, itu bisa nanya lewat temennya. Maksudnya gambaran Talita itu adalah dilihat dari circle-nya gitu, dari temannya misalnya. Oh gitu ya Talita, iya temenannya aja kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Gitu. Karena ya itu tadi, dan nggak salah kok dalam Islam pun gitu ya teman-teman untuk memilih teman-teman. Iya betul. Memilih teman bukan berarti kita merasa sempurna, bukan berarti si paling agamis, si paling pinter, si paling ini, bukan. Tapi circle itu adalah yang bisa membuat kita jauh ke lebih baik. Tapi bukan berarti kita juga membatasi diri ke teman yang misalnya belum baik gitu ya. Gitu. Kita bisa menjadi agen perubahan gitu ya. Justru malah bisa jadi pionir lah ya. Iya betul. Dia bisa berubah ya, kenapa gue nggak gitu. Iya betul. Oke. Nah, terakhir nih Kak, ini udah pertanyaan ke 51, jadi 50-nya udah kita iniin ya. Boleh nih Kak, kata-kata motivasi, asik. Kata-kata hari ini gitu kata-kata ya. hari ini, iya. Untuk para remaja gitu yang lagi ya nonton di podcast Teteh, di podcastnya Rumah Teteh ya, di Tipot ini. Silakan Kak. Oke, singkat saja gitu. Singkat saja. Langkah kita hari ini menentukan akan kemana kita besok hari. Jadi untuk para remaja di luar sana, untuk teman-teman semua, ayo kita perhatikan langkah kita lagi. Apakah langkah kita akan membawa kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik dan lebih cerah, ataukah langkah kita malah akan membuat kita nyusruk di besok hari gitu. Menyusruk gitu. Paham? Jadi jangan sampai kita menyusruk. Iya, jangan sampai kita ambil jalan yang salah gitu. Jadi harus dipertimbangkan, benar kata-kata Lita tadi, pertimbangkan apakah itu perbuatan yang negatif, apa yang positif, tapi juga negatif positif bukan dalam artian itu baik buat kita atau tidak ya. Tapi juga maksudnya ada manfaat atau tidaknya itu berdasarkan agama juga ya Kak. Misalnya
Kan kalau menurut kita, menurut aku mah Tet, misalnya dengan pacaran aku jadi semangat belajar misalnya, Iya. jadi semangat ke sekolah karena nggak pernah bolos, tapi nggak fokus belajarnya ya. Iya. Misalnya kayak gitu. Tapi ya tadi harus juga landasi, Landasi. benar gitu. Dengan- Sih, oh misalnya nggak pacaran atau misalnya kenapa sih nggak boleh apa namanya pergaulan bebas Iya, misalnya gitu itu Itu kan tentang karena cashflow. diatur juga dalam agama gitu. Benar gitu ya teman-teman ya. Oke, wah luar biasa ini pertanyaan banyak banget Aduh. ya. Nggak terasa ya Teh, Iya, nggak terasa. sudah Masih, sampai di penghujung teman-teman, karena sesinya sudah habis, tapi nanti kita bisa ketemu lagi dan Iya. ngobrol lagi dengan materi yang berbeda gitu ya, dengan isu-isu terkait dengan remaja yang berbeda-beda. Senang banget nih ngobrolnya. Iya, seru banget, nggak kerasa tiba-tiba 1001 pertanyaan iya, gitu. ya. Sudah ya. habis gitu. Capek. Iya, lumayan. Lumayan. Ya karena sudah waktunya juga sudah habis. Nggak habis juga sih, nanti kita bisa di sesi yang berikutnya. Iya. Terima kasih sekali lagi Iya, buat terima kasih Kak juga. Lita sudah mampir ke Tipot di rumah Teteh gitu ya. Iya, terima kasih juga Rumah Teteh sudah mengundang saya yang bukan siapa-siapa ini. Nggak bisa gitu. Jangan bukan siapa-siapa gimana. Dan aku kalau teman-teman kalau aku ngelihat Talita itu Apa tuh? itu kayak gambaran waktu zaman SMA. Oh iya, jadi kayak teteh banget gitu ya. Kayak teteh banget. Kok teteh banget sih gitu ya. Meski wajahnya berbeda gitu. Karena Talita cantik gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dipahami juga oleh teman-teman remaja semua ya mengenai pembahasan kita nih yang seru ini gitu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman bersama Kak Talita. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, terima kasih juga Teteh. Iya, sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila terdapat kata yang menyinggung perasaannya teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.